Bentar ya, seruput kopi dulu, ada motor lewat. Hai teman-teman, kita jumpa lagi di vlog ngobrol ya. Tapi kali ini nggak ngobrol, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan bagaimana cara membuat harga di dunia komersil fotografi ya. Karena banyak teman-teman yang masuk ke dunia fotografi bingung bagaimana membuat harga. Karena di fotografi itu ada biaya jasa, ada biaya produksi. Nah, kebanyakan teman-teman yang memulai itu membuat harga dengan cara yang buat saya kurang tepat. Ya, mereka membuat harga menghitung biaya produksi lalu ditambah sesuka-sukanya, margin, jadilah harga jual. Ya, itu agak susah pada saat teman-teman nanti menghitung berapa sih untung saya gitu ya, karena ada beberapa kasus pekerjaan fotografi yang tidak bisa dengan penawaran seperti itu ya, karena fotografi itu pekerjaannya banyak jenisnya ya. Saya pernah ngalamin motret, saya nggak usah bawa alat, semua alat disediakan. Nah, kalau kita ngitung produksi plus margin bagaimana? Ya, teman-teman ya. Saya terbiasa membuat atau menawarkan harga dengan perhitungan yang harga jasa berapa, harga produksi berapa. Jadi saya bikin dua penawaran. Nah, itu semua berdasarkan hasil dari pembicaraan saya dengan klien. Jadi saya bisa melihat tingkat kesulitan pekerjaan itu seperti apa, berapa lama pekerjaan itu akan kita laksanakan. Jadi durasi dan tingkat kesulitan itu menentukan harga jasa. Kalau produksi ditentukan dengan apa yang diminta oleh klien di akhir kegiatan itu. Ya, itu cost productionnya. Ya, nanti kita bahas itu. Jasa tuh gimana cara menghitungnya. Ya. Jadi nggak sembarangan. Sebentar. Kenapa? Samping. Ya. Oke. Baik ya teman-teman ya. Ada tamu tadi. Ya, jadi kita potong sedikit. Oke teman-teman ya. Jadi saya terbiasa menawarkan harga kepada klien saya hampir semua pekerjaan fotografi. Harga jasa saya per hari berapa? Lalu biaya produksinya berapa? Nah, biaya produksi ini istilahnya uang lewat, nggak masuk ke kantong saya. Yang masuk ke kantong saya murni adalah biaya jasa atau bahasa kerennya fee photographer. Ya, fee photographer. Jadi yang bisa ditawar adalah harga jasa. Kalau produksi nggak bisa ditawar, karena produksi saya hitung berdasarkan klien mau minta apa di akhir kegiatan itu. Minta dicetak, hanya file, atau minta diberikan dalam bentuk CD, ya itu kayak gitu kira-kira. Jelas ya teman-teman ya. Kita coba hitung pelan-pelan. Jadi saya kalau bikin harga supaya gampang, saya pisahkan antara jasa dan produksi. Nah ini jasa produksi. Jasa tuh gimana ngitungnya? Nah, ini yang jadi persoalan. Karena jasa itu komponennya bisa sama, isinya bisa berbeda. Ya, contoh, komponen makan siang. Saya terbiasa di warung Tegal atau warteg. Harga makan siang saya adalah warteg. Tapi kalau teman-teman komponen makan siangnya di restoran, yang teman-teman keluarkan adalah harga restoran. Ya, jadi jangan, kita di sini juga nggak bisa bohong. Ya, kalau kita mau masukin standarnya mahal, nanti teman-teman akan kaget sendiri.
kok jasa saya mahal sekali ya. Itu kira-kira. Tapi kalau teman-teman mau begitu juga nggak apa-apa. Dan jangan kaget kalau nanti kliennya akan nawar. Jelas ya? Kita lihat. Harga jasa ini bukan jatuh dari langit. Dia ada komponennya. Harga jasa. Ya. Nah, harga jasa komponennya adalah ini yang paling sederhana nih. Ya, pertama investasi. Investasi bisa investasi peralatan, investasi pendidikan. Ya, itu. Pendidikan fotografi kita, walaupun kita ikut kursus atau ikut seminar yang berbayar atau kita sekolah, itu namanya investasi pendidikan. Dan mau kembali berapa tahun investasi pendidikan itu, ya. Nah, investasi alat juga gitu. Total kita udah punya alat seharga berapa, mau kembali berapa tahun, ya. Kalau yang besar-besar itu mau berapa tahun kembalinya. Nah, kalau sudah ketahuan, taruhlah kita alat udah investasi, total uangnya 25 juta, kita mau kembali 5 tahun, berarti 1 tahunnya kita harus kumpulkan uang 5 juta. Ini investasi alat nih, setahunnya 5 juta, berarti kita harus cari dia per bulannya 5 juta bagi 20 hari. Kenapa kok 20 hari? Kan sebulan 30 hari. Kita hitung adalah hari kerja. Jelas ya? Jadi saya ambil 20 hari. Jadi 5 juta dibagi 1 bulan yang 20 hari. Kurang lebih 1 harinya saya harus carikan 250.000 untuk pengembalian alat. Jelas ya? Alat 250.000. Lalu investasi pendidikan gimana? Kita total semuanya. Mau kembali berapa tahun? 5 tahun juga kita bagi. Sehingga nanti dapat 1 harinya tuh berapa kita harus cari. Investasi ya. Lalu biaya hidup, living cost. Ini yang saya katakan, biaya hidup. Paling gampang adalah kita ngitung kita kontrak atau di rumah orang tua. Ya, kalau di rumah orang tua kita nggak boleh enak-enak karena ada beban bayar listrik di situ. Jadi taruhlah kita kos di rumah orang tua kita, taruhlah sebulan 500.000. Berarti 1 harinya bagi 20, 500.000, 25.000 kita harus sisihkan untuk biaya akomodasi atau tempat. Makan, teman-teman jangan kaget, makan itu gede. Ya, kita bisa makan yang agak normal sehat itu 1 kali makan mungkin bisa 30.000 1 hari. Oh, enggak lah, lebih mungkin. 30.000 itu 1 kali makan. Jadi kalau kita sehari 3 kali, hitunglah kita bulutin ya, 3 kali makan kali 30. 90.000. Kita bulutin jadi 100.000. Ya, 100.000 1 hari. Jelas ya? 1 hari itu. Kita kali sebulan 20 hari. Kalau dapat hitungan per hari, kita kali 20 hari kerja. Dapat tuh ya. Makan, transport. Kalau punya kendaraan, bensinnya berapa? Parkirnya berapa? Jelas ya? Itu 1 hari semuanya habis 100.000. Bensin sama parkir. Berarti kali 20 hari. Lumayan. Jelas ya? 100.000 kali 20 hari kan berapa tuh? 2 juta. Gede juga kan? Makan aja gede, parkir gede. Ya. Masalah kepake atau tidak kepake parkir itu nggak ada masalah. Kita hitung bulat. 1 bulan kita dapat berapa? Atau harus mengeluarkan uang berapa? Transport, makan, akomodasi. Investasi pendidikan, investasi alat. Ini dulu dasarnya. Ya, kalau itu bisa kita penuhi, akhirnya kita bisa tahu total 1 bulannya. 1 bulan ini berapa juta kita. Taruhlah 1 bulannya kita harus keluar uang sekitar ya mungkin 5 sampai 7 juta
atau 7 juta. Ya, nanti teman-teman bisa hitung nih. Ya, berapa sebetulnya teman-teman satu bulan harus mengeluarkan uang. Nah, ini agak nggak enak nih, karena ini real, ya. Ternyata saya tuh satu bulan ngabisin uang sekian. Jelas ya? Nah, kalau ternyata satu bulannya, taruhlah kita ambil gampangnya 7 juta atau 7 juta deh. Ya. Satu bulan. Oke. Berarti perharinya berapa? Kita bagi 7 juta dibagi 20 hari. Jelas ya? Jadi satu harinya tuh kita 350.000. Itu teman-teman. Untuk hitungan 20 hari kerja. Nah, kalau kita udah tahu sebulannya kita harus cari 7 juta, lalu per hari kita adalah 350.000, kita bermainnya di sini teman-teman. Harga kita tuh udah di sini. Nah, harga ini tergantung dari tingkat kesulitan dan berapa lama pekerjaan. Jelas ya? Jadi harga seorang fotografer, harga jasa itu tidak flat. Tidak dipatok di satu harga. Kalau sulit mungkin kita bisa kasih harga 1 juta satu hari. Kalau agak sulit bisa naik 2 juta atau 3 juta atau 5 juta. Tergantung kesulitan pekerjaan itu. Tapi teman-teman jangan terjebak di harga kita buka 350.000. Kenapa? Karena kalau teman-teman kasih harga 350.000, teman-teman harus kerja 20 hari untuk mengejar 7 juta ini. Jelas ya? Ini hanya sebagai harga dasar. Paling apesnya kita turun di 750.000 per hari. Itu untuk acara-acara mungkin cuma liputan seminar yang kerjanya cuma 2 jam, 3 jam. Ya. Kalau kawinan dari pagi sampai sore kita bisa kasih harga 2 juta satu hari. Ya, itu jasa. Jadi kita punya pertimbangan, sulit atau tidak, berapa lama pekerjaan. Jadi kalau gini kita aman nih. Ya, kalau kita dapat kerjaan kawinan, kita kasih harga satu hari 2 juta. Ternyata kawinannya 2 hari, berarti 4 juta. 4 juta 2 hari tuh. Sementara satu bulan kita butuh 7 juta. 2 hari aja udah 4 juta. Terus ditambah lagi pekerjaan lain. 7 juta ini bisa ketutup mungkin dalam seminggu atau 2 minggu. Itu keuntungannya jadi seorang fotografer independen. Kita seperti ular. Ya. Belum 1 bulan kita udah bisa ngumpulin uang lebih dari kebutuhan 1 bulan itu. Ya, moga-moga kebayang nih ya teman-teman ya. Jadi ini harga jasa yang selalu saya tawarkan kepada klien saya. Makanya saya berani nerima motret anak TK wisuda. Ya, saya kasih harga 1 juta, sekolahnya nerima. Karena pekerjaannya nggak sulit, waktunya juga pendek. Tapi kalau ada pekerjaan yang panjang, ya saya naikkan harganya. Itu teman-teman. Jadi kalau kita ngitung seperti ini, semua jenis pekerjaan fotografi bisa kita kasih harga. Bukan lagi harga produksi plus margin. Ya, itu agak-agak sulit gitu untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan jenis yang lain. Kalau di sini jelas, jasa ini 100% masuk kantong fotografer. Lalu asisten gimana? Asisten, sewa alat, post production itu adanya di produksi. Penyusutan alat adanya di produksi. Ya, itu saya katakan semua uang lewat. Jadi kalau klien kita tawarkan harga jasa misalnya 1 juta per hari plus produksi, ya ini jasa, ini produksi. Produksinya kita minta 500.000 misalnya. Nah, ini nggak bisa ditawar ini. Yang bisa ditawar adalah ini, jasa. Karena kalau produksi ditawar, kita yang nombok. Kita mesti belanja. Tapi kalau jasa, ini yang langsung masuk kantong kita. Dilihat dari sini.
Jelas ya teman-teman ya, kebayang ya. Karena banyak kasus yang kalau saya ada acara-acara itu, saya selalu tanya sama teman-teman yang ada di acara itu. Kalau ada kegiatan fotografi, dokumentasi, rally mobil misalnya, Jakarta Bali 10 hari, lalu panitianya minta 1 album. Bagaimana cara penawarannya? Di sini harga jasa kita hitung berapa per harinya. Yang rasional berapa? 1 hari. Lalu untuk biaya album berapa? Itu yang kita tawarkan. Dan pisahkan pada saat penawaran. Harga jasa saya per hari taruhlah 750.000, biaya pembuatan album 1 juta misalnya. Ya, karena orang keuangan akan menghitung nanti. Oh, ini masih wajar 1 harinya segini. Walaupun secara akumulasi dikali 10 hari kita dapatnya 5 juta. Atau tadi saya tawarkan 750.000 kali 10, 7,5 juta. Kebayang ya teman-teman ya. Nah, ada pekerjaan yang lain misalnya untuk advertising, ya biaya produksi, jasa berapa? Itu yang paling aman. Ya, karena saya punya pengalaman pergi ke satu lokasi motret, saya nggak usah bawa alat, saya nggak usah bawa asisten, semuanya disediakan di lokasi. Nah, kalau kayak gitu kan kita nawarnya bingung, atau memberi tawaran harganya bingung. Kalau kita ngitung produksinya apa? Nggak ada, hanya jasa yang dibutuhkan. Ini yang saya tawarkan, jasa ini. Kebayang ya teman-teman ya. Nah, ini hanya masukan dari saya. Silakan teman-teman dipikir lagi. Tolong ditelaah lagi apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada yang kurang, silakan diperbaiki. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya hanya menjawab pertanyaan, gimana sih Mas bikin harga, penawaran harga? Saya bilang, wah, bikin harga itu ada komponen-komponen yang harus dihitung. Nah, inilah komponennya tadi. Biaya investasi, biaya pendidikan, biaya hidup, ya ini. Ya, ini harus kita hitung. Jelas ya teman-teman? Nah, kalau ditanya margin keuntungan taruhnya di mana? Margin keuntungan bisa taruh kita ke biaya jasa. Berapa margin keuntungan yang mau kita ambil? Margin keuntungan itu paling tinggi 20%. Jadi kalau kita 7 juta, tambah aja 20%. Itu. Ya teman-teman ya, jelas ya? Kebayang ya? Ya ini yang paling gampang penjelasannya gitu. Tapi kalau kita mau dapat yang detail, ya kapan cari waktu kita dalam satu ruangan kita diskusi bagaimana membuat harga yang layak kita bisa sampaikan kepada klien dan kita juga mendapatkan keuntungan. Jelas ya? Ini masuknya di areanya bisnis fotografi. Ya, nanti kalau udah masuk di bisnis fotografi, ada lagi timnya, tim marketing atau apa. Nah, itu ada lagi yang kita hitung-hitung lagi. Jelas ya teman-teman ya? Terutama teman-teman yang sekolah ekonomi, tolong ini kalau ada yang kurang tolong masukannya. Ya, itu aja. Karena saya bukan sekolah ekonomi, saya cuman bercerita dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan membuat penawaran-penawaran. Dan rata-rata ya masuk ya harga jasa, harga produksi. Itu aja. Simple gitu nih. Karena saya lebih banyak motret keluar kota. Nah, kalau keluar kota itu saya kasih harganya per hari berapa. Dia produksinya tergantung dia maunya apa. Itu aja teman-teman. Jadi saya nggak pernah ngitung harga produksi di markup, harga produksi plus margin, harga produksi, atau saya ngikut harga pasar. Enggak. Kenapa saya nggak ngikutin harga pasar? Karena komponen harga jasanya masing-masing orang bisa berbeda. Nilainya ya. Nilainya bisa berbeda. Tapi komponennya mungkin bisa nambah. Tetap ada biaya jasa, biaya investasi pendidikan, investasi peralatan. Itu tetap ada. Oke teman-teman, kebayang ya? Jadi saya selalu menawarkan kepada klien saya adalah harga jasa saya per hari, lalu harga produksi yang outputnya diminta oleh klien. Jelas ya? Jadi pada saat di awal kita ketemu klien, kita di situ tukar pikiran harus dengan kepala yang jernih, sehingga kemauan klien bisa kita terjemahkan
lalu kita bisa sampaikan kepada klien harga yang kita tawarkan. Jelas teman-teman? Selamat mencoba dan jangan lupa subscribe. Dan saya mohon untuk teman-teman yang mengerti atau kurang mengerti, silakan ada kolom komen di YouTube kita. Saya tunggu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat berkarya.